Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gue dan selamat datang di video terbaru kali ini. Di video ini gue mau bahas tentang Realme 8 Pro yang kemarin udah gue bikin video unboxingnya. So untuk teman-teman yang belum nonton, boleh cek and recheck aja video unboxing Realme 8 Pro ini. Kenapa sih harus ditonton? Karena di video kali ini gue bakalan langsung aja to the point ke fitur-fitur yang ada di Realme 8 Pro ini. Jadi kalau kalian masih tanya di dalam boxnya dapat apa aja, kalian cek and recheck aja video sebelumnya, gak bakalan susah, tinggal scroll ke bawah aja. Yes, kita mulai aja ya teman-teman untuk bahas tentang si cantik Realme 8 Pro yang udah kelihatan banget dong, gede banget ya tulisan Dare to Live-nya. Kita akan langsung aja yuk. Kita bahas aja rasa kepenasaran gue tentang klaimnya yang dia bilang super slim sama light. Jadi desainnya ini ada tulisan Dare to Live ya. Kemarin udah sempat gue bahas, menurut kalian kayak gimana sih mengenai tulisan yang segede ini ya. Tapi kalau menurut pendapat gue sih kalau dipakein casing ini udah ketutup ya, udah nggak kelihatan. Cuman sayangnya karena gue beli handphone 8 Pro ini warnanya cakep banget, dan kalau misalkan dipakein casing ya kalian tahu lah ya, warnanya jadi nggak kelihatan. Desain belakang dan framenya itu terbuat dari plastik polikarbonat. Kebetulan yang gue pegang ini atau gue punya ya, ini warnanya kuning bintang, kuning galaksi, dan dia punya warna lainnya yaitu biru dan hitam. Ini sih khusus untuk warna kuningnya, dia memberikan kesan mewah. Kalau menurut pendapat gue jadinya cantik, dan jarang-jarang aja gitu gue lihat ada handphone sekinclong ini. Realme 8 Pro ini lebih ringan dibandingin Realme 6 Pro yang beratnya sampai 202 gram ya. Kalau 8 Pro ini 176 gram, dan keseluruhan volumenya itu cuma 96,13 cm kubik, sedangkan yang 6 Pro 110,5 cm kubik. Dengan layar 6,4 inci, dia displaynya sudah dilengkapi dengan panel Super AMOLED dengan refresh rate-nya 60 Hz. Sayang sekali ini jadi kayak mundur gitu loh ya. Kenapa Realme ngeluarin sesuatu yang baru tapi refresh rate-nya itu lebih rendah dibandingin Realme di bawahnya itu 6 dan 7 itu dia sudah punya 90 Hz. Tapi dia dilengkapi sama touch sampling rate 180 Hz ya. Ini kamera depannya ini dia udah 16 megapiksel. Realme 8 Pro ini diunggulkan karena dia punya 4 kamera belakang dengan menjunjung tinggi 100,8 megapiksel kameranya yang dipasang sebagai kamera utama. Sudah Samsung ISOCELL HM2. Untuk wide angle-nya 8 megapiksel, makro kameranya 2 megapiksel, dan kamera depth-nya 2 megapiksel dilengkapi sama LED flash. Untuk pilihan prosesor dia ada dua ya teman-teman, RAM 6 GB sama 8 GB. Yang gue punya ini yang 8 GB 128 memorinya. Terus dia udah Qualcomm Snapdragon 720, itu sama-sama aja ya sama yang Realme 6 Pro. Tapi kalau dibandingin dengan Realme 6 Pro punya 90 Hz refresh rate-nya. Jadi gak tahu ya, kalau menurut pendapat gue untuk masalah refresh rate itu bener-bener jadi acuan atau jadi andalan kalian untuk pakai smartphone kalian. Coba tulis di komen di bawah gitu ya. Untuk 8 Pro ini baterainya 4500 mAh, memang lebih besar dibandingin si 6 Pro, dia 4300 dengan fast charging super dart ya. Jadi ini oke banget
charge-nya itu sangat amat cepat. Jadi kalau misalkan gue boleh bandingin dengan si 6 Pro, 8 Pro ini ngecharge-nya memang sangat amat lebih cepat karena dia sudah super dart ya teman-teman. Terus gue lumayan agak pakai handphone ini tuh untuk browsing gitulah ya, untuk chatting, jadi kurang lebih penggunaan biasa aja itu baterainya berkurang 9%. Dan kalau misalkan gua pakai untuk PUBG, karena honestly gua beli handphone itu memang untuk kebutuhan gua PUBG selain untuk komunikasi ya teman-teman. Gue cobain untuk login ke gamenya itu dengan kecepatan hanya 38 detik aja. Nah setelah kalian udah ada di dalam game itu, kalau misalkan kalian mau in game, pilihan gamenya masuk ke pesawatnya itu dia kurang lebih 16 detik di game PUBG Mobile. Nah gue cobain lagi untuk kalau gue main PUBG Mobile sekitar 20 menit itu ya berkurangnya cuma 5 menit, lumayan oke lah ya. Chargingnya itu kalau dari 0 sampai ke 77% itu keisi 30 menit, sampai full itu 50 menit. Jadi kalau gua bisa 50 bisa 45 menit ya, bisa sampai ke 100% untuk pengisian baterainya. Nah untuk fitur lain, 8 Pro ini dilengkapi dengan yang namanya NFC. Jadi oke banget ya. Kenapa sih oke nih? Gue bakalan tunjukin ke kalian kenapa NFC-nya itu oke. Kita bakalan coba aja buat NFC-nya. Contohnya seperti ini, kartu gue flash BCA, jadi gue tempelin di belakang handphonenya. Gue pilih mobile BCA dan ini saldonya 0, dan keluar lagi. Kalau mau cek e-money, taruh di belakang handphonenya lagi, pilih yang Livin by Mandiri, nanti dia bakalan keluar saldonya. Jadi ya kurang lebih menurut pendapat gue sebagai orang yang nyetir dan suka pergi lewat tol atau pergi melalui tol dari satu tempat ke tempat lainnya, itu sangat amat membantu. Nah kurangnya sih kalau di 6 Pro itu memang belum ada ya teman-teman. Jadi 8 Pro ini dia sudah punya fitur NFC. Terus udah gitu, nah di sebelah sini itu dia cuma ada tombol power sama volume, dan untuk fingerprints-nya bukan lagi di sebelah kanan, jadi dia di bagian layarnya. Jadi ini dia fingerprint under display. Kecepatannya sih lumayan akurat. Nih, langsung kebuka, terus ada face detection untuk unlock layarnya juga. Lumayan lah. Ini menurut pendapat gua agak sedikit beda dibandingin dengan handphone lainnya, karena dia punya sistem yang sedikit agak berbeda, walaupun sedikit terbelakang juga dibandingin adik-adiknya 6 Pro sama 7 Pro. Untuk foto sama video, kamera utamanya kan tadi gue udah sebutin nih 108 megapiksel dengan infinite clarity dan dengan sensor Samsung ISOCELL HM2. Kekuatannya itu mantap banget dan bisa dipakai sama teman-teman yang memang bekerja di bidang percetakan, atau menurut kalian adalah orang yang senang banget untuk mengabadikan momen-momen tertentu dijepret di foto dan hasilnya pengen bagus, ya pakai handphone Realme 8 Pro ini udah oke banget, karena dia bisa cetak foto selebar lapangan bola. Untuk kamera-kamera lainnya, ini dia ada fitur yang namanya tilt shift ya. Jadi kalau misalkan tilt shift-nya diaktifin, itu kalian bisa ngasih kesan foto-foto gaul gitu yang tilt shift ya, seperti ini. Untuk yang lainnya ini adalah kalau kalian pakai night mode, kalian bisa atur untuk pencahayaan segala macam gitu ke
pengaturan Pro. Kenapa sih Pro? Jadi kalian bisa pilih-pilih ISO-nya mau berapa, atau misalkan kalian kalau foto malam kalian bisa dapetin hasil yang lebih terang kalau menurut pendapat gua. Nah, ini untuk 8 megapikselnya perlu dicetak dengan hasil yang bagus. Kalian bisa foto pakai 108 megapiksel ini ya teman-teman, dan hasilnya nggak bakalan buram karena dia tinggi banget tuh pikselnya untuk fotonya. Terus udah gitu dia ada menu lain, kemarin udah gue bahas di unboxingnya, yaitu dual video. Jadi seperti ini ini tampilan studio gue. Nah, ini gue lagi nyobain kamera depannya seperti ini dengan low light karena ini udah mau jam 6 sore, jadi kurang lebih pencahayaannya nggak terlalu bagus, tapi ya kalian bisa lihat sendiri nih gimana menurut kalian hasil videonya untuk kamera depan. Nah, sekarang gue lagi coba kamera belakang menggunakan kualitas video 4K. Ya, setahu gue sih untuk 4K itu bisa ngasih detail yang lebih jelas ke hasil video, atau kurang lebih istilahnya kalau di zoom gitu dia bakalan bisa tetap ngasih fokus atau si hasil gambar yang tidak pecah. Tapi untuk di jalan seperti ini dengan jalan yang nggak rata, banyak polisi tidur, itu untuk stabilizernya nggak ada banget, dan istilahnya mungkin untuk 4K kayaknya nggak ada tambahan stabilizernya ya teman-teman. Terus untuk pencahayaannya coba kalian bisa bandingkan dengan front kamera, belakang kamera 1020 fps, dan ini yang 4K. Coba dibandingin dan komen di bawah kalian memilih untuk yang 1080 fps atau 4K, atau pakai kamera depannya aja kalau misalkan gue pengen vlogging. Menurut kalian gimana ya? Komen di bawah ya, jangan lupa. Terus udah gitu dia itu ada yang namanya Real Sound Technology ya, tapi kalau untuk di 6 Pro kan udah ada Dolby Atmos tuh, jadi bisa pilih-pilih sesuai dengan yang kalian mau, pakai musik atau game atau film atau apa gitu. Itu sangat amat membantu kalau menurut pendapat gua di pilihan sound untuk Realme 6 Pro nya. Tapi di 8 Pro ini dia ada Real Sound teknologi, cuman sayang banget nggak ada mode gamingnya untuk suaranya. Jadi ya menurut pendapat gue sih lebih memilih masih pakai Realme 6 Pro gue teman-teman. Terus hasil pada saat gue melakukan video call WhatsApp itu wajah gue itu kelihatan sangat amat pucat dan kelihatan banget kayak beautify gitu loh. Jadi wajah gue intinya diterima di lawan penelpon WhatsApp gue, video call itu bener-bener sangat amat pucat. Jadi pada saat WhatsApp video call itu muka gue pucat banget. Kenapa nih? Nggak kelihatan natural. Itu sih tambahan yang bisa gue kasih buat kalian hasil dari penggunaan si Realme 8 Pro ini. Selain itu untuk foto sama videonya kalian bisa munculin watermark yang ada di handphone Realme ini. Jadi tinggal masuk ke setting, tinggal dipilih mau font model atau date and time. Jadi tergantung dari pilihan kalian, kalian maunya bagaimana, bebas-bebas aja. Terus udah gitu Realme 8 Pro ini dilengkapin sama in-ear monitoring. Apaan sih itu namanya gitu kan. In-ear monitoring ini bisa dipakai buat teman-teman yang memang suka banget karaoke. Jadi kalau misalkan kalian pakai aplikasi karaoke itu kalian bisa munculin suara kalian di ear monitoring atau di headset kalian. Tapi kalau menurut pendapat gue hasilnya malah kayak ganggu gitu loh. Jadi akhirnya gue nggak pakai aplikasi, atau kelebihan dari 8 Pro ini tentang in-ear monitoringnya. Tambahan lagi, selagi bahas
ear monitoring lanjut atau sambungan dari soundnya, menurut pendapat gua setelah gua pakai headset dari Knowledge Zenith yang biasa gua pakai, yang biasanya hasilnya gila gede banget, treble-nya oke banget. Untuk Realme 8 Pro ini treble-nya tipis. Jadi kalau menurut pendapat gue, untuk temen-temen yang memang niat beli handphone Realme 8 Pro ini untuk pakai main game PUBG Mobile, kayaknya kurang oke. Walaupun dia sudah ada real sound technology, tapi dia nggak punya mode gaming. Itu sih sayangnya kalau menurut pendapat gue. Walaupun sudah didukung dengan headset yang bagus yaitu Knowledge Zenith, tapi suaranya tetap nggak pas buat penggunaan atau kita yang suka main PUBG Mobile. Jadi kalau dipakai untuk musik, film itu bagus ya teman-teman, cukup aja untuk soundnya. Dan untuk semuanya itu gue udah kasih tahu ke kalian, dari mulai kamera, dari mulai displaynya dia udah Super AMOLED, terus baterainya, segala macamnya itu gue rangkum lagi. Kalau menurut pendapat gue pribadi sih, gue kalau memang masih ada 6 Pro, gue bakalan pilih aja pakai 6 Pro, karena selain dari sosmednya yang lumayan sudah support banget dengan kebutuhan gue, seperti smart button, side smart buttonnya itu yang lengkap banget gitu, bisa dipakai di dalam game. Terus udah gitu untuk main gamenya suaranya juga oke. Untuk baterainya yang 6 Pro ya walaupun cuma 4300, tidak punya masalah dengan pengisian baterai pada saat main game. Jadi gue nggak pernah terganggu dengan penggunaan Realme 6 Pro. Tapi gue pengen juga tahu dong, menurut kalian gimana sih 8 Pro ini setelah gua review. Kalian bisa kasih masukan nggak? Menurut kalian cocoknya Realme 8 Pro ini dipakai buat apa ya? Tulis komen di bawah ya, jangan lupa. Oke teman-teman, jadi sekian dulu review dari gua tentang Realme 8 Pro yang ciamik banget warnanya, eye catching banget, cakep. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nongkrongin terus di sini. Yang penasaran, mudah-mudahan video ini membantu dan ngasih tambahan informasi apakah kalian beli atau enggak nih, gitu loh. Oke, jadi video reviewnya sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di review yang lainnya, dan gue bakalan review nanti Realme Buds Q dari Realme ya teman-teman. Ini bakalan gue review. Jadi sampai sini dulu, ciao, sampai ketemu lagi, bye bye. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me.